Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 6, kelompok deposito akan mempresentasikan materi tentang deposito. Next. Di sini adalah nama kelompok kami. Yang pertama ada Ban Satria dengan NIM 025, Muhammad Rizal Hidayatullah dengan NIM 120, Aldafa Syamera dengan NIM 131, saya sendiri SDC Wicaksono dengan NIM 248, dan Muhammad Ali Gilbran dengan NIM 249. Selanjutnya adalah pengertian deposito. Deposito merupakan produk penyimpanan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal serta memiliki ketentuan penarikan yang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Jadi di sini deposito adalah produk simpanan bank dengan jangka waktu tertentu yang menawarkan bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Deposito juga nantinya memiliki karakteristik berupa jangka waktu tetap, penarikan terbatas, keamanan tinggi karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, serta adanya jumlah minimum setoran. Tetapi, meskipun menawarkan keuntungan dalam bentuk bunga yang lebih tinggi, deposito memiliki kelemahan, yaitu liquid karena dana tidak bisa ditarik sewaktu-waktu tanpa dikenali penalti. Deposito juga cocok untuk nasabah yang menginginkan investasi aman dengan imbal hasil tetap dalam jangka waktu tertentu. Next. Lalu selanjutnya dasar hukum deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank yang terdapat pada pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Next. Selanjutnya ada karakteristik deposito. Yang pertama adalah setelah jangka waktu berakhir, nasabah dapat menarik dana deposito beserta imbal bagi hasil yang telah diperoleh. Yang kedua, dapat diperpanjang secara otomatis atau automatic rollover ketika akan jatuh tempo. Tersedia dapat dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Selanjutnya kita akan membahas dengan jenis-jenis deposito. Itu yang pertama ada deposito berjangka, deposito falas, yang ketiga deposito syariah, yang keempat deposito on call, dan yang terakhir deposito bertahap. Deposito berjangka adalah jenis deposito yang paling umum dalam deposito berjangka. Anda menyetor sejumlah uang ke bank atau lembaga keuangan untuk jangka waktu tertentu yang dapat berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Tingkat bagi hasil untuk deposito berjangka biasanya lebih tinggi daripada jenis tabungan lainnya karena dana Anda disimpan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, ada yang namanya deposito falas, yaitu adalah jenis deposito di mana dana disimpan dalam mata uang asing. Produk ini menjadi pilihan yang berguna jika seseorang ingin melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar mata uang.
Yang ketiga, yaitu deposito syariah. Ia adalah deposito yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nasabah memiliki peran sebagai pemilik dana atau sohibul mal dalam bahasa Arab, sementara bank sebagai pengelola dana atau dalam bahasa Arabnya mudharib. Sebagai tingkat pengembaliannya, deposito syariah tidak menggunakan bunga, melainkan memakai prinsip bagi hasil. Besarannya sudah ditetapkan dalam akad saat pembukaan produk. Selanjutnya yaitu terdapat jenis deposito on call. Deposito jenis ini Deposito jenis ini merupakan jenis deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan maksimal kurang dari 1 bulan. Deposit on call diterbitkan atas nama dan biasanya memiliki nominal yang besar, misalnya 550 juta rupiah. Selanjutnya yang terakhir yaitu deposito bertahap. Ini merupakan jenis simpanan di mana dapat memasukkan sejumlah uang dalam deposito pada interval waktu tertentu. Produk ini merupakan alternatif yang tepat untuk mengelola risiko tingkat suku bunga karena dapat memanfaatkan fluktuasi tingkat suku bunga seiring berjalannya waktu. Selanjutnya adalah kelebihan deposito. Yang pertama yakni aman. Aman di sini termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan pasal 10 yang menyatakan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Untuk selanjutnya adalah timbal hasil yang menarik dan jumlah yang tetap. Yang ketiga, yang ketiga adalah diversifikasi portofolio, jangka waktu fleksibel antara nasabah dengan lembaga bank yang ditentukan dengan perjanjian baku. Yang keempat adalah menawarkan kemudahan. Selanjutnya adalah kekurangan deposito, yaitu terpengaruh inflasi karena suku bunga tidak tetap. Yang kedua adalah penarikan uang simpanan tidak fleksibel karena jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah keuntungan yang tidak seagresif instrumen investasi high risk. Yang keempat adalah modal awal cukup besar. Yang kelima adalah tidak liquid. Yang keenam adalah terkena pajak penghasilan yang termuat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat tentang pajak penghasilan yang menyatakan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya. Selanjutnya yaitu resiko deposito. Terdapat beberapa resiko dari deposito. Yang pertama, hanya bisa diambil saat jatuh tempo. Berarti deposito sendiri dana yang dikumpulkan dapat diambil ketika jatuh tempo. Biasanya jangka waktu paling umum 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Kebijakan ini diterapkan agar bank dapat melakukan perhitungan bunga lebih mudah dan mencegah terjadinya risiko yang lebih besar. Oleh sebab itu, dana yang berada di deposito tidak bisa diambil dengan mudah meskipun diperlukan uang untuk situasi darurat. Yang kedua yaitu adanya denda atau penalti. Salah satu risiko deposito adalah bank akan mengenakan denda atau penalti untuk menghindari pengambilan uang sebelum jatuh tempo. Maka dari itu, apabila akan menarik dana sebelum waktunya, bank akan memberikan denda sesuai dengan jenis deposito dan nominalnya. Secara umum, besaran denda yang akan dikenakan yaitu sekitar 0,5% sampai 3%. Yang ketiga yaitu risiko penghapusan bunga. Ketika memilih deposito, terdapat salah satu risiko investasi yaitu kehilangan pendapatan bunga. Risiko ini biasanya terjadi apabila dihadapkan dengan beberapa situasi seperti pencairan deposito sebelum jatuh tempo, tidak patuh pada aturan, dan pailit bank. Ketika kehilangan pendapatan bunga, maka keuntungan yang diperoleh juga akan berkurang.
Selanjutnya yaitu terkena inflasi dan biaya pajak. Salah satu kemungkinan risiko deposito adalah berisiko terkena inflasi dan biaya pajak. Ketika perekonomian negara sedang mengalami inflasi, maka nilai uang di deposito bisa jadi berkurang. Selain itu, deposito juga masuk ke dalam pajak penghasilan. Menurut PP nomor 131 tahun 2000, pajak bunga deposito yaitu sebesar 20% apabila dana melebihi 7,5 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu pendapatan bunga lebih rendah. Risiko deposito yang mungkin dapat dihadapi yaitu pendapatan bunga lebih rendah dibandingkan jenis investasi lainnya, dikarenakan deposito sering menawarkan tingkat bunga yang relatif stabil dan rendah. Oleh karena itu, risiko deposito ini dapat mengakibatkan daya beli uang menjadi terkikis seiring berjalannya waktu. Berdasarkan narasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, maka pendapat kelompok kami yaitu deposito ini sering dianggap sebagai eh, s- sangat menguntungkan karena menawarkan berbagai keuntungan yang menarik, khususnya bagi para investor sendiri karena deposito ini mengutamakan keamanan serta konsistensi pengembalian modal. Beberapa kelebihan dari deposito ini yaitu aman, imbal hasil yang menarik dan tetap, diversifikasi portofolio, jangka waktu fleksibel, dan menawarkan kemudahan. Akan tetapi, meskipun investasi deposito ini menawarkan berbagai macam keuntungan tersebut, penting untuk diingat bahwasanya keuntungan yang diperoleh cenderung lebih rendah dibandingkan dengan investasi yang lebih beresiko, seperti saham atau obligasi korporasi. Selain itu, inflasi juga dapat mengurangi daya beli pengembalian modal dari deposito. Oleh karena itu, tetap rencanakan langkah selanjutnya setiap kali akan mulai bertransaksi. Kesimpulan dari kelompok kami, deposito merupakan salah satu produk perbankan yang umum digunakan sebagai instrumen investasi. Dalam deposito, dana disimpan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelebihan utama dari deposito adalah keamanannya yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, sehingga memberikan tingkat keamanan yang tinggi terhadap dana yang disimpan. Selain itu, deposito juga memberikan prediktabilitas dalam penghasilan karena bunga yang diperoleh cenderung tetap selama periode tertentu. Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti likuiditas terbatas di mana dana tidak dapat diakses secara instan tanpa penalti, serta potensi pengembalian yang rendah jika dibandingkan dengan investasi lain yang lebih beresiko. Terdapat beberapa jenis deposito yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Antara lain, deposito berjangka, deposito on call, deposito syariah, deposito falas, dan deposito bertahap. Setiap jenis deposito memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda-beda. Meskipun deposito menawarkan keamanan dan stabilitas, namun juga memiliki risiko-risiko tertentu. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko inflasi, di mana bunga-bunga deposito mungkin tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan harga-harga barang dan jasa. Risiko likuiditas jika dana diperlukan sebelum jangka waktu deposito berakhir, serta risiko bunga yang dapat terjadi jika suku bunga turun, sehingga imbal hasil deposito menjadi kurang menarik. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok deposito. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.